antara berhemat dan keselamatan jiwa. Kemarin aku dan istri jalan-jalan di pusat perbelanjaan guna membeli kebutuhan harian. Persediaan sabun, sampo, pasta gigi, dan obat panuku mulai menipis. Belum lagi sikat gigi yang selama 3 bulan terakhir kupakai tidak juga diganti. Kau tahu kawan, bahkan saking lamanya tak diganti, bulu sikat gigiku banyak yang rontok dan akhirnya menyelip di sela-sela gigi saat kupakai. Mumpung awal bulan dompet masih penuh dengan uang monopoli, kami harus belanja. Tapi ingat, kita harus berhemat, Abang. Begitu ultimatum istri padaku. Sesaat setelah aku mengambil keranjang belanja yang tersedia di pintu masuk supermarket, aku hanya mengangguk lemah. Kami pun mulai mencari barang yang dibutuhkan. Lokasi pertama yang kami tuju ialah rak peralatan mandi. Sesampainya aku langsung mencomot satu sikat gigi yang sering nongol di iklan televisi, lantas memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Apa-apaan abang? Seru istriku sembari mengambil kembali sikat gigi yang telah kumasukkan ke dalam keranjang. Abang butuh ganti sikat gigi, Neng, ucapku. Perempuan yang kupanggil Neng itu langsung menyorongkan wajahnya ke label harga sikat gigi yang akan kubeli. Sekejap kemudian kulihat ia geleng-geleng kepala, lantas seperti tanpa dosa ia mencomot sikat gigi yang ada di dalam keranjang dan mengembalikannya lagi ke tempat semula. Mendapati tingkahnya tersebut, aku langsung protes. Loh Neng, kok sikat giginya dikembalikan lagi? Harganya mahal, katanya datar. Lah, terus abang gak boleh beli sikat gigi gitu? Aku masih tak terima. Boleh, timpalnya, tapi harus yang murah. Ingat, kita harus berhemat. Coba cari sikat gigi di sebelah sana, tambahnya sambil menunjuk rak di pojokan. Lantas ia menggamit lenganku memberi isyarat agar aku mengikutinya. Patah-patah aku menurut. Duh, gara-gara berhemat, bahkan mau beli sikat gigi pun susah, gumamku. Aku belum sempurna berhenti menggumam tak kala istriku berseru riang. Nah, beli sikat gigi yang ini saja, murah meriah. Ia menunjukkan satu sikat gigi kepadaku. Kulihat wajahnya bersinar bagai disapu cahaya lilin ngepet. Lalu kuambil sikat gigi itu dari tangannya. Dan alangkah lemasnya persendianku kala mendapati bahwa sikat gigi yang ditawarkan istri kepadaku adalah sikat gigi yang berbulu keras, hampir mirip dengan bulu sikat toilet. Aku mengira dia sedang ingin membeli sikat yang berfungsi ganda. Dibuat sikat gigi bisa, dibuat menyikat toilet juga cocok. Neng, begitu protesku. Murah ya murah, tapi masa aku harus pakai sikat gigi yang bulunya keras seperti ini? Istriku mengangguk. Yang penting murah abang. Duh, urusan bakal runyam kalau begini ceritanya. Aku berpikir kalau benar-benar menggunakan sikat gigi itu pasti bukan hanya jigong dan karang gigi yang hilang. Bahkan gigi-gigi yang gusiku bakalan lenyap olehnya. Neng, jangan begitu ah. Kasihani suamimu ini dong, lirihku dengan menampakkan air muka lesu, seperti orang yang tak makan nasi 3 hari 3 malam. Entah mungkin karena menilai hatku lunglai seperti itu, istriku nampak iba. Baiklah abang, kita cari sikat gigi yang lain, begitu ucapnya. Aku melonjak girang, asik, tapi ingat sikat giginya tetap harus yang murah. Kita harus berhemat, selorohnya. Aku yang baru saja senang tiba-tiba kembali melumer. Ada harga jelas ada rupa. Aku membatin. Apapun merek sikat giginya kalau murah pasti berbulu sikat mirip sikat toilet. Kita tinggalkan masalah sikat gigi. Kalian takkan tega padaku jika tahu kalau akhirnya kami pulang dengan membawa sikat gigi hasil hadiah pembelian salah satu produk yang sedang promo di supermarket itu. Mengenai bulu sikatnya, ya hampir sama dengan bulu sikat toilet juga. Oh iya, tentang penghematan ini aku punya kisah lain yang lebih seru. Sehari selepas Idul Fitri tahun lalu, aku dan istri jalan-jalan ke mall dengan niat ingin beli baju baru.
Kok beli baju baru setelah hari raya? Ya terserah, orang aku punya uangnya pas saat itu kok, nyengir Seth. Nah, ternyata di mall itu masih ada saja toko baju yang buka. Kebanyakannya sih toko milik orang Cina. Setelah mengamati baru dari toko ke toko, istriku melihat satu baju yang sepertinya ia sukai di salah satu toko. Setelah mengecek kain baru tersebut, istriku mengajukan penawaran. Dan setelah tawar-menawar dengan pemilik toko, akhirnya disepakati harga jual baju tersebut. Namun ketika pemilik toko itu akan memasukkan baju ke dalam kantong tas, istriku tiba-tiba berkata, "Pak, nggak jadi pak." Tentu saja bukan hanya si pemilik toko yang kaget, aku juga terkejut dengan keputusan sang istri. "Kenapa nggak jadi beli, Neng?" tanyaku dengan suara pelan. Aku pikir lagi, ternyata harga baju itu terlalu mahal, Bang. Kita kan sedang berhemat, jawabnya tak kalah lirih. Ku gandeng tangan istri, "Ya sudah, ayo pergi." Saat kami akan berbalik badan untuk meninggalkan toko, saat itulah drama menegangkan ini dimulai. "Hei, Mbak mau kemana?" ujar si pemilik toko pada istriku. "Saya nggak jadi beli bajunya, Pak. Maaf ya," tutur istriku polos sembari akan melenggang pergi. Si pemilik toko menahan langkah istri. "Nggak bisa begitu, Mbak. Mbak sudah menawar. Itu artinya sudah membeli. Saya di sini nggak sedang mainan. Saya jualan," ketusnya. Istriku menciut lantas menggenggam erat tanganku, seolah hendak mencari perlindungan. Dan sebagai suami yang ingin menunjukkan tanggung jawab, aku langsung mengambil alih pembicaraan. "Iya Pak, maaf ya, istriku nggak jadi beli. Sekali lagi kami mohon maaf. Gak bisa begitu Mas." Kini si pemilik toko sempurna menatap wajahku. "Sudah menawar berarti harus beli." Aku berbisik kepada istri yang masih menggamit tanganku takut-takut. "Berapa harga bajunya?" 200.000 Bang." Aku mengintip dompet. Astaga, uang di dalam dompetku ternyata hanya ada 108.000 rupiah. Dengan rincian 2 lembar pecahan 50.000, 1 lembar 5.000, 1 lembar 2.000. 1 lembar pecahan 1.000. Aku baru ingat kalau tadi aku bawa uang cuma 110.000 rupiah dan tadi habis 2.000 buat parkir motor. Aku menatap si pemilik toko. "Tapi kami nggak bawa uang Pak." Kontan wajah si pemilik toko memerah tembaga. "Kalau nggak punya uang kenapa nawar barang? Kamu itu jadi orang yang benar. Perlu diketahui bahwa pemilik toko ini berusia kira-kira 45 tahunan. Dan pemilik postur tubuh tinggi besar. Aku sempat membandingkan tinggi badanku yang berukuran 173 cm ini dengan tinggi badan si pemilik toko. Ujung kepalaku hanya serata dengan pundaknya. "Maaf Pak," aku membungkuk sopan. Namun sepertinya si pemilik toko tak mau menerima permintaan maafku. Bahkan sekarang ia menghampiriku dengan mengepalkan kedua tangan, mungkin hendak memukul istriku mencicit. Aku bersiap dengan segala kemungkinan kalau dia benar-benar menyerang. Aku harus bagaimana? Otak ini disesaki tanya. Memang sih aku pernah ikut bela diri wushu. Bahkan sewaktu latih tanding aku pernah menjatuhkan lawan hanya dengan sekali tendang. Tapi itu dahulu waktu aku masih kelas 2 SMA. Sedangkan lawan tandingku saat itu adalah seorang bocah yang masih duduk di kelas 4 SD. Dan menendang orang tinggi besar seperti pemilik toko itu dengan menggunakan kaki kerempeng ini adalah sesuatu kesia-siaan belaka. Bahkan mungkin tulang kakiku yang kecil dan keropos ini bisa patah menjadi dua jika memaksakan diri untuk tetap menendang. Duh, aku harus bagaimana? Di saat genting seperti itulah tiba-tiba otak ini teringat pesan guru wusuku dahulu. "Jika kau merasa tak mampu menang duel karena perbedaan postur fisik, maka seranglah lawanmu pada bagian-bagian rawan." Guru bela diriku itu pun melanjutkan penuturannya.
Salah satu bagian rawan manusia terdapat pada ulu hati. Jika kau serang ulu hati lawanmu dengan telak, tak peduli seberapa besar tubuhnya, ia pasti tersungkur. Baiklah, akan kuserang bagian itu jika si pemilik toko berani menyentuhku. Hati ini membatin. Sekarang kedua mataku sempurna fokus ke arah ulu hati si pemilik toko. Tapi mungkin karena mendapati dadanya kupelototi terus. Si pemilik toko malah tambah marah. Ia silangkan kedua tangan ke dada, lantas menatapku tajam. Duh, aku tak bisa menyerang bagian rawan itu jika ia sudah menyadarinya. Tak habis akal, kini aku sibuk mencari titik rawan yang lain. Pasti ada, batinku. Kuperhatikan dengan seksama seluruh bagian tubuhnya dan ketemu pipi. Ya, pipinya bisa jadi bagian paling mematikan untuk kuserang. Jadi seumpama si pemilik toko itu akan memukul, aku bisa langsung menyambar pipinya dengan cubitan genit sambil mendesah, "Ih, pipimu kok cabi-cabi sih? Cucok deh." Aku suka bingit. Dijamin si pemilik toko itu akan lari terbirit-birit. Namun mengingat bahwa melakukan kebiasaan para banci itu bisa menghancurkan harga diriku sebagai suami di mata istri, maka kuurungkan niat tersebut. Dan astaga, kini si pemilik toko benar-benar kalap. "Jangan buang waktuku, kamu mau bayar gak?" ancamnya. Aku harus tegas, aku tak boleh membiarkan si pemilik toko merasa di atas angin. Sama-sama manusia, tak boleh takut. Dia makan nasi, aku juga makan nasi, nasi aking. Kalau aku gak mau bayar, Anda mau apa? Aku bukan maling, aku hanya gak bawa uang. Aku berteriak. Ya, sengaja aku keraskan suara, bukan untuk menantang ia berduel, melainkan berharap semoga ada satpam di sekitar toko yang mendengar keributan ini, lantas segera melerai kami dan akhirnya mengevakuasi si pemilik toko yang sedang kalap itu. Dengan begitu kan aku tidak perlu berdarah-darah akibat berkelahi. Dan benar saja, beberapa detik sebelum si pemilik toko melayangkan tinjunya kepadaku, datanglah seorang satpam yang langsung menghentikan percekcokan ini. Aku tersenyum, akhirnya aku dan istri bisa melenggang menuju parkiran motor dengan selamat tanpa ada bocel di wajah sedikit pun. Pesan dan kesan, istriku, sekarang kau tahu bukan, ternyata berhemat juga bisa mengancam keselamatan jiwa.